Bapak Ibu Saudara yang terkasih. Puji Tuhan, kita masih diberi kesempatan untuk bertemu, untuk saat teduh bersama pagi hari ini, untuk mempersiapkan hati dan pikiran kita menyambut sabdanya. Mari kita bersama-sama memuji Tuhan dari sebuah lagu Hidup bagi Kristus. Mari kita pujikan bersama-sama. Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan berdiam diri. Bawalah aku berjalan di tengah dunia-Mu, buatlah aku hidup hanya untuk-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena kasih-Mu. Hidup bagi Kristus hanya mungkin karena anugerah, mengasihi yang Dia kasihi, melakukan yang Dia kerjakan. Ku mau hidup bagi Kristus. Tuhan, Kau pernah ada di tengah manusia, berjalan di antara manusia berdosa, menyembuhkan yang luka, mengangkat yang jatuh, melepaskan yang terikat dalam dosa. Tuhan, telah ku rasakan indahnya kasih-Mu, tak mungkin hanya ku simpan
Bapak Ibu Saudara, kita akan merenungkan firman Tuhan pagi hari ini melalui pedoman saat teduh 4B GKI Residen Sudirman hari Sabtu tanggal 19 Maret 2022 dengan tema bertobat dan berbuah. Firman Tuhan yang mendasari perenungan kita pagi hari ini diambil dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan ayat 9. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami mengucap syukur dan terima kasih Tuhan untuk kesempatan pagi hari ini. Bapa, kami telah siap untuk mendengar sabda-Mu. Kiranya Tuhan menolong setiap kami, untuk kami boleh mengerti sabda Tuhan pagi hari ini, sehingga kami boleh menjadikan tuntunan bagi hidup kami hari lepas hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan akan dibacakan oleh Pak Yosa. Firman Tuhan hari ini dari Lukas 13 ayat 1 sampai dengan 9. Dosa dan penderitaan. Pada waktu itu datanglah kepada Yesus beberapa orang membawa kabar tentang orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan. Yesus menjawab mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea ini lebih besar dosanya daripada dosa semua orang Galilea yang lain, karena mereka mengalami nasib itu? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada kesalahan semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua akan binasa atas cara demikian." Ayat yang ke-6, perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tetapi ia tidak menemukannya. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma?" Jawab orang itu, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia." Demikian firman Tuhan. Terima kasih Pak Yosa. Bapak Ibu Saudara, peristiwa-peristiwa tragis seringkali menjadi pokok pembicaraan yang hangat di masyarakat luas. Hal seperti ini sudah lazim terjadi bahkan sejak zaman Kristus berinkarnasi. Hari ini kita akan merenungkan bagaimana Kristus melihat peristiwa-peristiwa tragis tersebut. Peristiwa orang-orang Galilea yang darahnya dicampurkan Pilatus dengan darah korban yang mereka persembahkan tentunya sangat menarik perhatian khalayak ramai pada waktu itu. Nah, beberapa orang dari kalangan masyarakat tersebut merasa perlu untuk menyampaikan berita yang menghebohkan tersebut. Dari komentar yang disampaikan Kristus terhadap berita itu, kita dapat menyimpulkan bahwa ada isu teologis yang ingin ditanyakan oleh para pembawa berita tersebut, yakni seberdosa itukah orang-orang Galilea itu sehingga mengalami kematian yang begitu tragis. Disebut sebagai kematian yang sangat tragis karena nampaknya orang-orang Galilea itu sedang membawa korban yang akan mereka persembahkan di bait Allah. Mengapa Tuhan membiarkan orang yang taat beragama mati dibunuh? Bahkan kemungkinan mereka dibunuh di sekitar bait Allah atau malah di dalam bait Allah. Namun Kristus tidak merespon isu teologis yang tersirat dari penyampaian berita fenomenal tersebut. Sebaliknya, Kristus menggunakan peristiwa itu sebagai momentum untuk menyerukan pertobatan. Tetapi jikalau kamu
tidak bertobat. Demikian seruan Kristus. Ajakan untuk bertobat itu juga dipertegas melalui perumpamaan tentang pohon ara yang tidak berbuah. Kristus mengajak para pendengar pengajarannya itu untuk lebih menyadari bahwa ketika mereka masih diberi kesempatan untuk hidup, itu berarti mereka perlu menghasilkan buah. Mari kita merenungkannya. Pada masa pandemi ini, berita tentang kematian sangat sering kita dengar. Kalau kita masih diberi kesempatan untuk hidup sampai saat ini, bukankah kita juga seperti pohon ara yang diberi kesempatan untuk menghasilkan buah itu? Lalu, buah apa yang sudah kita hasilkan? Mari Bapak Ibu kita satu dalam doa. Bapa di dalam surga, tolong setiap kami ya Tuhan untuk melakukan hal-hal yang memuliakan Tuhan sebagai buah kehidupan yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah apa yang kami lakukan dalam komunitas ini boleh semakin hari semakin berkenan kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita dapat merespon firman Tuhan pagi hari ini. Kita akan menyediakan waktu selama 1 minggu. Kita akan mendoakan saudara-saudara kita yang menderita, yang sakit maupun yang mengalami kedukaan. Biarlah kita ambil waktu selama 1 minggu, setiap hari kita akan berdoa untuk mereka. Kiranya Tuhan menolong dan memberkati kita. Amin.